tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian dari Perpres tersebut diturunkan kepada peraturan LKPP, Perlem, kita biasa bilangnya Bapak Ibu, nomor 9 tahun 2021 tentang penyelenggaraan toko daring dan katalog elektronik. Kemudian keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik. Bisnis proses yang kita anut saat ini Bapak Ibu di katalog elektronik yang terbaru itu adanya di sini Bapak Ibu, tiket KLKPP nomor 122 tahun 2022. Kemudian produk paling baru ini ada surat edaran Kepala LKPP nomor 3 tahun 2024 terkait panduan penyelenggaraan e-purchasing melalui metode mini kompetisi. Nah, ini mungkin yang paling baru, yang produk paling baru yang kita keluarkan Bapak Ibu. Ya. Baik, upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKK yang sudah atau sedang dilakukan oleh LKPP, Bapak Ibu mohon izin. Yang pertama adalah penguatan regulasi, ya ini juga sedang disusun bersama ya Bapak Ibu ya, terkait RUU dan turunannya begitu. Kemudian pengembangan digitalisasi, ya ini melalui peraturan Presiden juga telah ditunjuk PT Telkom untuk membantu transformasi pengadaan khususnya di bidang digitalisasi. Jadi nanti katalog elektronik terbaru itu sedang dikembangkan juga oleh PT Telkom Bapak Ibu bekerja sama dengan LKPP. Harapannya juga menjadi solusi dan menekan penyalahgunaan di pengadaan begitu Bapak Ibu. Kemudian profesionalisme SDM PBJ ya, meningkatkan profesionalisme kerjasama dengan IKPI dan APJI begitu. Kemudian kemudian monitoring dan evaluasi. Saat ini pengadaan elektronik juga sudah kita sediakan berbagai macam tools untuk monitoringnya Bapak Ibu. Itu bisa diakses di aplikasi katalog elektronik begitu. Ada dashboard namanya dashboard laporan begitu Bapak Ibu ya, atau audit. Itu bisa diklik saja Bapak Ibu. Semua dashboard transaksi itu terbuka Bapak Ibu, umum. Bapak Ibu tidak perlu login. Jadi kalau Bapak Ibu iseng gitu mau cari di Jawa Barat begitu, atau di Kota Bandung atau di Kabupaten Bandung, ya ada pengadaan apa aja sih, penyedianya siapa aja, di bidang apa, maksudnya pengadaannya, barang jasa begitu, itu bisa dilihat di situ Bapak Ibu. Datanya memang sengaja kami open begitu untuk meningkatkan transparansi ya dan monitoring evaluasi. Jadi kita mengencourage atau mendorong begitu untuk Bapak Ibu bisa langsung ikut melakukan monet juga. Itu izin Bapak Ibu. Baik, izin masuk ke inti begitu Bapak Ibu. Jadi purchasing ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya merupakan salah satu metode pengadaan melalui penyedia ya. Selain tender, penunjukan langsung ya Bapak Ibu, pengadaan langsung, tender cepat. Nah, itu 4 yang lainnya. Satu lagi ini ada namanya purchasing. Purchasing itu wajib dilakukan terhadap produk yang tayang pada aplikasi katalog elektronik. Ya. Supaya jelas dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi purchasing itu nggak ada namanya purchasing offline Bapak Ibu, atau nggak ada namanya purchasing di luar aplikasi. Kalau kita bilang e-purchasing itu sudah kita pasti persepsi kita sama menggunakan aplikasi katalog elektronik. Begitu. Sehingga aplikasi ini platformnya ya, yang mengadakan, yang menayangkan barangnya ada di situ. Ketika melakukan pembelian itu kita bicaranya nomenklaturnya namanya e-purchasing. Purchasing ada 3 jenis Bapak Ibu secara perpres, ada negosiasi harga, ada melalui metode mini kompetisi ya, yang ketiga adalah kompetitif katalog. Nah, kompetitif katalog ini kenapa saya kasih X merah Bapak Ibu di sini? Karena dari perpres masih nyebut nih Bapak Ibu ya, masih disebut rancangan kompetitif katalog. Tapi dari regulasi turunannya, Perlem tadi ya, kemudian Cap KLKPP SE 3 2024 tadi, itu belum ada turunannya yang mengatur kompetitif katalog dan aplikasinya pun belum ada yang mengakomodir. Begitu Bapak Ibu. Jadi memang belum kita terapkan di saat ini. Dulu rancangan awalnya mungkin dari pimpinan pendahulu memang terkait konstruksi ya Bapak Ibu, kompetitif katalog ini. Cuma saat ini itu sudah mulai diadopsi ke dalam metode negosiasi harga dan mini kompetisi. Ya. Jadi kalau kita bicara purchasing cuma ada 2 nih saat ini Bapak Ibu. Nego ya, negosiasi harga, dan mini kompetisi. Untuk metode negosiasi itu dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi, atau ketersediaan produk. Jadi kita kalau negosiasi harga ini, kita cari dulu produknya Bapak Ibu. Lalu setelah cari produknya, ketemu nih kira-kira produk yang cocok sama ini dari sudut pandang PPPK ya Bapak Ibu ya, mohon izin.
Ketika dia menemui cocok yang sesuai dengan speknya, baru nanti dia akan melakukan negosiasi terhadap penyedia dan produk yang dimaksud. Istilahnya kita scanningnya duluan Bapak Ibu, discovery produk kalau kita bahasa kerennya biasanya Bapak Ibu. Browsing cari produknya duluan kalau negosiasi harga. Satu lagi ada mini kompetisi Bapak Ibu, dilakukan terhadap 2 atau lebih penyedia yang memiliki produk atau spesifikasi sejenis. Yang ini kebalikannya, kita lempar dulu ke pasar Bapak Ibu. Saya butuh ini loh, baru nanti penyedia nawarkan ke kita. Kebalikannya gitu Bapak Ibu. Kalau yang di awal kan scanning duluan ya, cari dulu Bapak Ibu. Nih PPPK akan cari dulu. Kalau yang kedua ini Minicom ini nawarkan dulu. Kita butuh ini, baru nanti dari hasil penawarannya dievaluasi oleh PPPK mana yang paling sesuai. Nanti izin mungkin akan lebih rinci di slide-slide berikutnya Bapak Ibu. Oke. Masuk ke tahapan e-purchasing pada katalog elektronik Bapak Ibu ya, secara regulasi ini dibagi 2 menjadi persiapan dan pelaksanaan ya. Yang masuk persiapan adalah yang pertama penyusunan spesifikasi teknis, kemudian prioritasi penggunaan PDN, kemudian prioritas penyedia usaha kecil dan pengumpulan referensi harga. Nah, yang perlu kita bold atau kita jadikan highlight adalah penyusunan spesifikasi teknisnya ini Bapak Ibu. Jadi teman-teman PPPK harus sudah tahu produknya kayak apa, baik melalui negosiasi maupun mini kompetisi, itu cuma metodenya aja. Tapi barangnya dia wajib sudah tahu mau kayak apa, barang atau jasanya Bapak Ibu yang diadakan. Dan turunannya ya, ada tidak produknya yang berupa PDN, begitu. Kemudian ada tidak prioritas usaha kecil yang bisa mengadakan barang atau jasa tersebut, dan referensi harga. Nah, kenapa referensi harga ini jadi penting Bapak Ibu? Karena berdasarkan KEPK 1 tahun 2022, LKPP tidak lagi melakukan verifikasi terhadap produk yang tayang. Seluruh produk yang tayang saat ini murni tanggung jawab yang diinputkan dan merupakan tanggung jawab dari penyedia, termasuk harganya. Ya, jadi istilah kasarnya mungkin biar nggak beli kucing dalam karung ya Bapak Ibu ya. Jadi kita wajib tahu dulu nih, penyedia PPP atau PPK wajib tahu dulu referensi harganya. Harga pasarannya berapa sih dari produk, barang atau jasa tersebut begitu. Nanti detailnya izin ada di slide berikutnya terkait referensi harga Bapak Ibu. Oke, kemudian kita masuk ke pelaksanaan Bapak Ibu. Yang pertama adalah melaksanakan pengecekan penyedia katalog ya, ngecek penyedianya atau ada atau tidak, secara validasi kualifikasi penyedianya masuk atau tidak begitu. Kemudian pembuatan paket purchasing, negosiasi harga, negosiasi layanan teknis, tanda tangan kontrak dan update keseluruhan proses, ini seluruhnya dilakukan melalui aplikasi katalog elektronik begitu Bapak Ibu. Istilahnya cuma tinggal ikutin aja step-step yang ada di aplikasi. Ya, izin Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke pertama Bapak Ibu, spesifikasi teknis. Ya, ini masuk ke perencanaan poin pertama, penyusunan spesifikasi teknis. Ya, itu hendaknya memang memenuhi 3 komponen ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah komponen sesuai perencanaan. Spesifikasi teknis mengacu pada spesifikasi teknis di tahapan perencanaan pengadaan. Jadi memang sudah direncanakan duluan Bapak Ibu. Jadi udah tahu dulu spesifikasinya apa seperti apa, kemudian direncanakan. Nah, kalau kita bicara PBJ, perencanaan ini maksudnya adalah diumumkan melalui RUP. Ya, jadi di rencana umum pengadaannya udah ada duluan Bapak Ibu gitu. Udah disebutkan di perencanaan, baru turun ke sini ke spesifikasi teknis. Butuhnya kayak gimana detailnya begitu. Kemudian yang kedua adalah penyesuaian spesifikasi. Kalau ternyata yang direncanakan, misalkan nih Bapak Ibu ya, sudah nggak sesuai dengan kondisi saat ini, kondisi industri. Let's say mungkin discontinue begitu produknya Bapak Ibu ya. Tadinya ada nih i5 gitu, ada misalkan beli laptop. Saat ini tinggal i7 aja, i7 aja adanya. Maka spesifikasi teknis dapat disesuaikan dengan data informasi pasar terkini. Ya, spesifikasi teknisnya saat penyusunannya itu bisa disesuaikan lagi Bapak Ibu. Gitu. Kemudian penyebutan merek, spesifikasi teknis dapat menyebut merek dengan didukung justifikasi teknis oleh PPK. Jika PPK memang memiliki preferensi khusus terhadap merek tertentu dan ada justifikasinya, itu dipersilakan. Nggak masalah Bapak Ibu, bisa disebutkan begitu. Baik, nah ini Bapak Ibu terkait Inpres 2 tahun 2022 Bapak Ibu ya, tentang penggunaan PDN dan prioritasi UMKK pada katalog elektronik. Nah, prioritas penggunaan PDN pada saat e-purchasing ini detailnya adalah jika terdapat produk dengan TKDN ditambah BMP 40%, maka
PP atau PPK ya, ini point of view PP atau PPK, membeli produk dengan TKDN paling sedikit atau di atas 25% dan jika sesuai dengan spesifikasi teknisnya. Jadi memang main pointnya atau highlightnya dilihat dari spesifikasi teknisnya lagi Bapak Ibu. Kalau spek teknya sesuai, spesifikasi teknisnya sesuai dan ternyata ada TKDN plus BMP 40% dan TKDN-nya di atas 25%, maka prioritas pertama jatuh pada produk tersebut. Begitu. Kemudian kalau ternyata tidak ada yang TKDN plus BMP-nya 40%, maka turun ke produk dengan nilai TKDN kurang dari 25%. Prioritas kedua. Kalau nggak ada lagi, turun ke prioritas ketiga, beli produk PDN yang belum memiliki TKDN. Kalau nggak ada lagi, baru prioritas terakhir adalah produk impor. Jadi kalau dari sisi regulasi, memang produk impor itu masih dimungkinkan Bapak Ibu, tapi dia prioritas terakhir. Kalau memang nggak bisa dipenuhi oleh TKDN atau produk PDN, begitu. Nah TKDN ini, nomenklatur TKDN ini, parameternya cukup mudah Bapak Ibu. Ini sertifikat yang dikeluarkan Kemenperin. Jadi hanya sertifikat itu aja yang menandakan TKDN dia berapa, gitu. Nggak ada parameter-parameter lain, pernyataan penyidik atau sebagainya itu nggak ada. Murni dari sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Ya, izin Bapak Ibu. Dari segi point of view PPPK lagi, sejatinya memang sebelum melakukan pembelian, aplikasi sudah menyediakan tools untuk melakukan filter, mencari produk PDN dan UMK mana saja untuk tadi meningkatkan pembelian terhadap mengutamakan PDN dan UMK tadi. Di aplikasi sudah ada tag ya filter untuk mencari PDN yang mana saja, dan kalau diklik ini sudah kita bisa ketahui juga presentase TKDN-nya itu berapa. Presentase TKDN ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita sudah terintegrasi dengan Kementerian Perindustrian. Jadi si penyedia ketika menayangkan produk tinggal pilih saja yang mana TKDN-nya. Nah tapi lagi-lagi karena ini mungkin tadi karena amanat dari para denari Pak Direktur, saya diminta cerita sedikit ada masalah-masalah apa di katalog begitu. Yang sering jadi problem juga di sini Bapak Ibu. Karena memang tadi sekali lagi input produk dilakukan oleh penyedia, begitu, dan penyedia input produk sendiri, menayangkan produk sendiri. Kadang-kadang mereka ini nakal Bapak Ibu. Kalau misalkan dia karena tahu nih TKDN yang lebih tinggi itu diprioritaskan, dia asal pilih TKDN-nya bukan milik dia atau bukan terkait produk tersebut. Nah ini memang dari sisi point of view PP dan PPK ini wajib untuk ekstra lagi memang Bapak Ibu untuk menyeleksi TKDN yang diterapkan ini benar apa enggak gitu. Sekarang yang paling sering jadi problem adalah produknya laptop TKDN-nya 99%. Percaya kata Bapak Ibu? Enggak ya Bapak Ibu, sulit dipercaya. Kalau 99% itu bahan bakunya harus dari kita semua. Yang rakit harus dari kita semua komponennya harus dari kita. Ternyata setelah kita cek oleh tim Monef katalog, 99% itu apa Bapak Ibu? Bisa tebak TKDN yang dipilih? Minyak gosok Bapak Ibu. TKDN-nya, produk yang tayangnya laptop, ketika diklik 99% ternyata TKDN yang dipilihnya itu minyak atsiri, minyak gosok. Nah itu jadi problem juga yang saat ini sedang kita galakan untuk kita tindaklah penyedia-penyedia yang nakal tersebut Bapak Ibu. Nah ini juga sama, label PDN dan sudah terintegrasi, jadi kalau diklik bisa dicek. Sejatinya PPPK bisa cek sendiri, sesuai apa enggak nih yang dipilih oleh penyedia. Kalau nggak sesuai itu bisa dilaporkan ke kami untuk segera dilakukan penurun tayangan produk. Itu Bapak Ibu izin. Nah sama, ini juga ada prioritasi pengguna terhadap penyedia usaha kecil. Untuk nilai paket purchasing sampai dengan 15 miliar, maka PPK atau PP memilih terlebih dahulu penyedia usaha kecil atau koperasi. Ya, baru apabila tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil atau koperasi, baru dia bisa geser ke usaha non kecil, begitu Bapak Ibu. Nah, kenapa ada bahasa apabila tidak dapat? Karena memang belum tentu dengan nilai di bawah 15 miliar itu pasti usaha kecil bisa menangani atau bisa handle Bapak Ibu. Pada beberapa kasus memang nilainya nggak sampai 15 miliar, tapi kompleksitasnya itu nggak bisa dipenuhi oleh usaha kecil. Contohnya mungkin yang pernah koordinasi dengan kami adalah kalibrasi, jasa kalibrasi alat kesehatan gitu Bapak Ibu.
Jadi yang punya license alat dan sebagainya untuk kalibrasi tersebut nggak ada UMKK Bapak Ibu, rata-rata usaha non kecil semua. Ya kalau kayak gitu kan, kalau misalkan kita strict pada ini, mentok tuh pengadaannya Bapak Ibu ya. Nilainya di bawah 15 miliar tapi nggak ada penyediaan yang UMKK. Nah oleh karena itulah apabila tidak dapat dipenuhi, kita geser ke usaha non kecil. Ya, sama pada aplikasi juga kami sudah sediakan filter ya, filtrasi untuk lihat mana usaha kecil begitu Bapak Ibu, sehingga ada label khusus juga sehingga PPPPK sejatinya memang udah bisa tahu juga mana yang usaha kecil. Saat ini memang aplikasi katalog elektronik masih menerapkan self declare begitu Bapak Ibu. Jadi penyedianya self declare berdasarkan bukti dukung ya, kita sudah upload juga bukti dukungnya. Dia masuknya ke usaha apa? Apakah mikro, kecil, menengah, atau non UMK? Insya Allah bulan depan ya sekitar Agustus Bapak Ibu itu kita sudah menarik datanya semua pure dari BKPM atau OSS Bapak Ibu ya, online single submission. Jadi status-status yang self declare itu nggak kita anggap lagi, itu kita ambilnya semua nanti dari OSS. Harapannya jauh lebih meningkatkan juga tuh dari sisi PPPPK untuk melihat usaha mana. Nah ini mungkin izin sharing juga yang sering jadi bahan juga begitu Bapak Ibu bagi PPPPK untuk melakukan review. Kadang-kadang si penyedia ini juga dalam tanda kutip agak sedikit nakal nih Bapak Ibu nih. Jadi kadang-kadang dia memang harusnya udah nggak UMK, ya kan berkembang ya Bapak Ibu ya. Usahakan tadinya mungkin saat dia daftar masih UMK begitu. Kemudian banyak proyek dan sebagainya. Nah dia ini jarang lapor. Nah itulah kelemahannya self declare. Cuma kedepannya insya Allah kita udah ambil dari OSS. Harapannya dari OSS datanya lebih update sehingga di sini udah tidak ada lagi mismatch antara yang dideklar penyedia dan kondisi real di lapangannya. Nah ini izin Bapak Ibu terkait referensi harga. Pengumpulan referensi harga bisa diambil dari harga terbaik yang tayang pada katalog elektronik, ya bisa difilter begitu dari aplikasi, lihat mana harganya yang paling murah, atau bisa juga dilihat di aplikasi di luar selain di katalog elektronik, di toko hijau atau toko oranye gitu Bapak Ibu ya, e-commerce. Sekarang kan memang datanya udah bersaing nih produk-produknya, nah itu bisa juga dilihat dari situ. Kemudian bisa juga melalui informasi atau biaya harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh KLPD apabila ada. Nah ini biasanya untuk barang-barang yang sudah ada HET-nya atau harga edaran tertingginya Bapak Ibu, obat, ya gitu Bapak Ibu, itu kan yang sudah resmi dikeluarkan. Dan dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan apabila ada. Contohnya mungkin dokumen pendukung harga, ya mungkin Bapak Ibu juga mungkin nanti kalau dalam mengecek begitu terhadap pembentuk harganya apa aja. Bisa jadi dokumen yang disampaikan oleh PPK ini dokumen pembentuk harga di Bapak Ibu biasanya, yang umum ya, yang biasanya kita koordinasi itu dokumen pembentuk harga ini biasanya disampaikan dari penyedia ke PPK untuk menyampaikan harga segini ini dapatnya dari mana. Itu biasanya dokumen yang kadang-kadang diminta oleh PPK juga ke penyedia Bapak Ibu. Atau biasanya dokumen yang paling sering kedua adalah invoice ke penyedianya konsisten apa enggak. Itu bisa kelihatan tuh dari situ. Jadi kalau di transaksi ini harganya spiking, meningkat lebih tinggi gitu kan, itu bisa jadi dipertanyakan juga tuh oleh PPK sejatinya saat melakukan nego. Kenapa harganya tiba-tiba tinggi? Ya, kemudian setelah tahapan purchasing katalog melalui negosiasi harga didokumentasikan oleh PPK atau PP. Jadi PPK atau PP itu hendaknya memang mendokumentasikan seluruh tahapan yang dia lakukan agar ketika nanti melakukan negosiasi harga atau dokumen di kemudian hari dibutuhkan itu lebih mudah dalam mencarinya. Boleh tolong di Ya izin Bapak Ibu, saat ini katalog elektronik itu sudah menerapkan verifikasi otomatis. Jadi seluruh data kualifikasi dari penyedia itu sudah by system diceknya. Ketika dia data-data kualifikasinya seperti akta, ya KSWP, wajib pajak, kemudian daftar hitamnya itu dia sudah input di OSS dan datanya sudah tervalidasi di OSS, maka dia baru bisa jualan dan bertransaksi di katalog elektronik. Kalau misalkan ada di antara komponen itu yang belum ada, maka dia nggak bisa jualan di katalog elektronik. Begitu Bapak Ibu, sudah di otomatisasi by system.
Kemudian ketika dia masuk daftar hitam juga otomatis dia nggak bisa jualan di katalog elektronik Bapak Ibu. Ya sudah by system. Kemudian PPK atau PP ya dalam melakukan purchasing juga dia melakukan klarifikasi teknis terhadap spesifikasi produk yang ditawarkan di katalog elektronik. Jadi dia bisa melakukan klarifikasi teknis yang ditawarkan apa, dia bisa melakukan komunikasi via chat yang disediakan di aplikasi begitu Bapak Ibu. Dia bisa dilakukan pengecekan juga untuk make sure lagi benar gak nih barangnya sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Oke, baru di next. Sebelumnya. Oke, masuk ke pembuatan paket purchasing Bapak Ibu. Jadi tadi ya sudah setelah memilih produk, memilih RUP ya, kemudian mengisi informasi KLPD ini dari si point of view PPK Bapak Ibu, dan mengisi form dan seterusnya sampai dengan dia menginputkan produk dan memproses paket semuanya dilakukan via aplikasi, nggak ada yang di luar aplikasi Bapak Ibu. Kemudian untuk PP itu untuk nilai di bawah 200 juta sama dengan kurang dari sama dengan 200 juta, di atas itu wajib langsung dilakukan oleh PPK-nya langsung Bapak Ibu. Ya, saat ini di aplikasi belum ada limitasi maksimumnya berapa Bapak Ibu, cuma ada limitasi minimumnya saja berapa. Ya, referensi harga ya jika diperlukan tadi ya, izin ketika melakukan negosiasi nih si PPK-nya, kalau diperlukan dia bisa lihat atau melakukan negosiasi pada 4 komponen ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah transaksi terakhir. Jadi tadi si PPK boleh tuh minta ke si penyedia invoice terakhir berapa sih produk ini pernah dijual, sehingga dalam melakukan negosiasi harga nanti itu si penyedia si PPK-nya dapat bisa mendapatkan harga yang lebih firm begitu Bapak Ibu. Kemudian struktur pembentuk harga tadi izin saya sebutkan sebelumnya juga bisa dimintakan kepada si penyedianya. Kemudian melakukan pengecekan riwayat harga transaksi penyedia pada katalog elektronik apabila sudah tersedia. Di aplikasi katalog elektronik juga sudah ada fitur harga terbaik kami namakannya Bapak Ibu. Jadi si PPK saat nego, dia sebetulnya sudah bisa lihat tuh produk tersebut pernah dibeli oleh siapa aja, dengan harga berapa dan kuantitas berapa. Harapannya kan jadi terang tuh Bapak Ibu ya. Jadi penyedia ini udah nggak bisa sembunyi lagi nih harga produk itu sejatinya berapa sih yang pernah berhasil dinego begitu. Itu juga bisa dijadikan dasar tuh bagi si PP dan PPK dalam melakukan negosiasi. Dan mempertimbangkan adanya layanan teknis pendukung. Nah, PPK ini juga nantinya sebetulnya dalam melakukan negosiasi dia nggak cuma harga aja Bapak Ibu, dia bisa melakukan negosiasi harga teknis pendukung. Contoh, kalau misalkan dia nego dengan harga 6 juta, dia nggak nego harga, tapi dengan harga tersebut dituliskan catatannya bahwa dia sudah termasuk aksesoris keyboard eksternal begitu Bapak Ibu. Itu bisa juga terjadi seperti itu. Atau kalau misalkan barangnya rumit ya dengan harga 1 miliar gitu misalkan, itu sudah include pengiriman, instalasi sama pelatihan ya, training bagi si operator-operatornya. Itu bisa juga Bapak Ibu. Tentu saja tadi dari sisi referensi harga PPK juga harus sudah punya hitungan ya, kirim berapa sih, terus kemudian ongkos jasa instalasi berapa sih, kemudian ongkos training berapa sih ya. Kalau dikalkulasi harga segini masih masuk nih, tapi udah include itu semua. Bisa juga kayak gitu Bapak Ibu. Nah ini di aplikasi bentukannya kayak gini Bapak Ibu ya, seperti ini. Ada kolom namanya harga terbaik. Jadi itu ketika diklik, boleh next, dia memunculkan riwayat produk-produk tersebut pernah dibeli oleh satuan kerja apa, instansinya apa, kuantitasnya berapa dan harganya berapa. Kenapa kuantitas kita terapkan, kita munculkan? Karena ini juga bisa menjadi dasar ya. Bisa jadi kan kalau beli 1 atau beli 100 atau beli 1000 beda ya Bapak Ibu ya harganya ya. Karena dia belinya kuantitinya banyak begitu, sehingga kuantitasnya kita masukkan. Biar lebih terang, biar PPK juga bisa lihat, oh ini belinya kemana, dikirimnya kemana ya. Ada instansinya. Kemudian kuantitinya berapa. Begitu Bapak Ibu. Nah ini ya detail dari yang saya sampaikan sebelumnya. Nego layanan teknis pendukung ini bisa mencakup 4 komponen Bapak Ibu. Yang pertama pelatihan, ya, jadi produknya itu bisa dinegokan untuk terinclude sama pelatihan. Instalasi ya, misalnya ini biasanya produk-produk yang besar dan kompleks Bapak Ibu. Kemudian garansi, nah atau layanan purna jual, ini juga bisa dijadikan bahan negosiasi oleh PPK.
garansinya berapa lama begitu, garansinya termasuk garansi apa saja, apakah ganti unit ataukah spare part dan sebagainya. Dan bisa juga bundling. Nah, ini bundling yang saya sampaikan sebelumnya. Ketentuan bundling adalah menambah pemaketan produk dengan produk lainnya selama kompatibel. Highlightnya di situ Bapak Ibu, selama kompatibel dan mendukung kinerjanya satu sama lain. Kayak tadi, misalkan laptop atau tablet ya dengan external keyboard, mendukung ya Bapak Ibu ya, satu kesatuan lah. Nah, tapi kalau kita bundlingnya bicara, saya beli mobil dinas Fortuner gitu, bonusnya laptop 5 ya. Nah, itu bukan bundling namanya Bapak Ibu. Itu agak lain namanya. Itu agak lain namanya. Itu namanya bukan bundling karena tadi dia tidak mendukung dan tidak tidak kompatibel fungsi kerjanya begitu Bapak Ibu. Jadi dari sisi regulasi juga udah kita batasi bundling itu kayak gimana gitu Bapak Ibu. Ini sharing ya Bapak Ibu ya. Biar nanti nggak ada PPK ngomongnya bundling ini Bapak Ibu nih. Oke, kemudian tanda tangan surat pesanan itu dilakukan saat ini memang masih manual Bapak Ibu. Dalam hal ini memang tanda tangannya penyusunannya memang sudah via aplikasi ya, di generate begitu draftnya. Tapi draft tersebut masih bisa diedit-edit dan tanda tangannya masih tanda tangan basah begitu, masih di print out kemudian tanda tangan basah. Dan tanda tangan tersebut yang sudah ditandatangani di scan lagi baru diuploadkan di aplikasi katalog elektronik begitu Bapak Ibu. Kedepannya di versi 6 ini yang sedang dikembangkan juga, tanda tangan sudah tidak lagi dilakukan secara tanda tangan basah, tapi kita menggunakan tanda tangan digital yang sudah bekerja sama dengan BSSN ya Bapak Ibu. Jadi sudah tidak ada lagi dokumen fisik begitu, semua dokumennya digital dan ditangani, tidak ada yang keluar dari aplikasi katalog elektronik. Mudah-mudahan di versi 6 nanti sudah bisa digunakan di tahun depan Bapak Ibu, di 2025. Oke, update progress. Jadi setelah tanda tangan itu prosesnya dilanjutkan melalui tahapan pengiriman, ya pengisian data pengiriman, dilanjutkan dengan pengisian data penerimaan, kemudian dilanjutkan dengan data penyelesaian paket dan penilaian atau rating terhadap penyedia. Ini seluruhnya dilakukan di aplikasi katalog elektronik oleh PPK dan penyedia. Ya, jadi si penyedia akan isi data pengiriman Bapak Ibu, baru nanti PPK geser akan isi data penerimaan. Baru nanti kalau udah lengkap semua paketnya diselesaikan dan diberikan rating oleh si penyedia. Nah, kalau boleh sedikit curhat juga, ini yang sering dalam tanda kutip bahasa kerennya mandek nih Bapak Ibu nih. Nah, jadi sebenarnya progresnya di lapangan jalan begitu Bapak Ibu ya. Progresnya jalan di lapangan, paketnya beneran selesai begitu. Cuma di aplikasinya nggak dicatatkan. Nah, itu yang sering jadi challenge juga nih bagi kita ya stakeholder, terutama LKPP dan tidak terkecuali Bapak Ibu APH. Ketika ada pemeriksaan terhadap suatu kasus, kita kan kasih riwayatnya Bapak Ibu ya di aplikasi. Ternyata kontraknya mah ada nih Bapak Ibu nih, kontraknya jalan, ada di aplikasi, tapi data kirim, data terima itu nggak pada dicatatkan di aplikasi. Nah, ini kan jadi tantangan juga, jadi challenge juga. Otomatis kalau kayak gitu harus diminta langsung ke si PPK-nya dan si penyedianya. Itu idealnya memang itu wajib diinputkan di aplikasi agar paketnya tidak ongoing, paketnya bisa jalan terus sampai dengan selesai. Itu dari LKPP sih kita udah terapkan ITKP Bapak Ibu ya, Indeks Tata Kelola Pengadaan, di mana salah satu komponennya penyelesaian paket purchasing. Jadi dia wajib selesai itu paket purchasingnya kalau mau nilai ITKP-nya bagus. Ini harapan untuk mendorong juga nih bagi PPPK dalam menyelesaikan progres purchasingnya di aplikasi katalog elektronik. Nah, ini rating Bapak Ibu bagi penyedia. Ya, ini bisa diberikan oleh si PPK-nya ketika memang paketnya sudah selesai. Nah, rating ini juga bisa kita gunakan sebagai monitoring dan evaluasi Bapak Ibu. Kalau ternyata dilihat ada rating yang buruk, nah itu bisa kita coba cari-cari tuh alasannya kenapa. Bisa juga di situ ada pesan tambahan yang diberikan oleh PPK. Jadi bisa juga nanti kita kaji pengalaman-pengalaman PPK terhadap purchasing tersebut seperti apa. Boleh di next. Ya, izin Bapak Ibu, itu tadi yang saya sebutkan pertama adalah terkait mini kompetisi via negosiasi. Ya, jadi kita melakukan nego langsung kepada penyedia. Sekarang kita masuk ke mini kompetisi Bapak Ibu. Mini kompetisi ini terbagi 3. Ada mini kompetisi produk, mini kompetisi konstruksi, dan mini kompetisi spesifikasi Bapak Ibu. Untuk mini kompetisi produk itu kita akan membandingkan produk yang sama yang dimiliki 2 penyedia atau lebih. Jadi istilahnya kalau mini kompetisi produk ini kita udah ngunci produknya apa Bapak Ibu. Ya.
si reseller nanti ya, yang punya produk ini kita sebutnya reseller karena dia cuma tinggal jual aja, tinggal berlomba-lomba murah-murahan harga aja. Produknya udah dikunci, produk yang sama, udah detail lah begitu. Contoh Bapak Ibu mau beli laptop Axio tipe XYZ gitu, produknya kita udah langsung merujuk ke situ. Yang berkompetisi nanti resellernya, begitu Bapak Ibu. Nanti di slide berikutnya izin akan lebih rinci. Yang kedua adalah mini kompetisi spesifikasi. Mini kompetisi spesifikasi dilakukan dengan membandingkan spesifikasi sejenis yang dimiliki dua atau lebih penyedia untuk mendapatkan harga terbaik. Yang kita pertandingkan speknya Bapak Ibu, mereknya boleh apa aja. Ya, yang pertama kan tadi produk udah jelas nih produknya apa. Ya, nanti si reseller tinggal nawar aja. Yang kedua speknya. Ya, speknya ini misalkan kita butuhnya prosesornya i7. Kemudian harddisknya 500 GB untuk laptop Bapak Ibu ya. Dan HDMI, ada port HDMI gitu misalkan. Speknya kita kunci. Nanti yang nawarin penyedia bisa merek apa aja. Yang penting speknya sesuai dengan yang kita mau. Begitu Bapak Ibu. Penyedia yang akan menawarkan, nanti si PPK yang akan pilih. Tuh dari penawaran penyedia, ada nggak yang speknya sesuai dengan yang dia mau, dan bisa dilihat lagi nanti harganya dan sebagainya. Nah yang terakhir, sebelumnya, nah ini mini kompetisi konstruksi Bapak Ibu. Mini kompetisi konstruksi ini dilakukan untuk membandingkan barang jasa berupa pekerjaan konstruksi yang dimiliki dua penyedia atau lebih untuk mendapatkan harga terbaik pada etalase di bidang konstruksi. Ini yang paling baru Bapak Ibu. Jadi nanti PPK akan menginputkan poin-poin atau item pekerjaan, kita bilangnya Bapak Ibu. Item-item pekerjaannya apa aja, nanti si penyedia akan menawarkan berdasarkan produk yang ditayangkan di katalog elektronik. Ketika dia bisa memenuhi item-item pekerjaan, dia akan menawarkan, dan si PPK nanti akan memilih penawaran-penawaran penyedia tersebut, dievaluasi mana yang speknya masuk dengan yang dibutuhkan. Jadi Bapak Ari 5 menit lagi. Siap. Boleh di next. Nah ini Bapak Ibu, mini kompetisi produk seperti ini tampilannya. Jadi dia ciri khasnya adalah memiliki harga reseller. Ya, jadi dia produknya sudah terkunci, ya, tapi dia punya banyak reseller di dalamnya. Saat ini memang terbatas ya Bapak Ibu ya, yang punya harga reseller seperti ini hanya beberapa etalase saja. Kalau komputer saat ini alat elektronik sudah dibalikin ke open di Bapak Ibu, udah open, jadi udah nggak ada lagi yang punya harga reseller. Cuma ada produk-produk ber-TKDN saja kalau nggak salah di etalase produk TKDN yang masih pakai harga reseller. Boleh di next. Nah ini mini kompetisi spesifikasi yang dipertandingkan spesifikasinya dan dia tidak punya daftar reseller. Jadi memang pure tuh antar satu penyedia lain yang menjadi saingan. Begitu Bapak Ibu. Boleh di next lagi. Nah mini kompetisi produk dilakukan pada etalase yang khusus menayangkan pekerjaan konstruksi ya Bapak Ibu ya. Boleh di next, mungkin akan lebih jelas di sini. Nah ini sudah saya sampaikan, boleh dilewat. Oke, proses mini kompetisi sejatinya PPK tadi ya Bapak ya, melempar pengadaan begitu, melempar paket mini kompetisi, kemudian penyedia barang jasa akan terundang secara otomatis berdasarkan etalase yang dia punya begitu. Kemudian dari situ memang pemenang paket mini kompetisi tersebut akan dilakukan pelaksanaan mini kompetisi, pelaksanaan purchasing dengan pemenang mini kompetisi oleh si PPK-nya. Boleh di next. Ya ini mungkin lebih jelasnya di sini Bapak Ibu ya. Ini ilustrasi dari mini kompetisi. Misalkan dia mini kompetisi produk dimiliki PPK ya, ingin laptop XYZ sebanyak 10 unit. Produknya udah jelas. Si resellernya tinggal menawarkan harganya aja, dia berani berapa. Ya, menawarkan harga berapa. Produknya udah dikunci atau udah firm, udah sama. Ya, kalau di mini kompetisi produk pemenangnya nanti bisa dilihat dari harga penawaran terbaik begitu atau termurah. Boleh di next. Nah ini mini kompetisi spesifikasi, speknya udah tahu, tapi yang nawar nanti belum belum tentu mereknya sama semua. Jadi bisa dilihat di sini dia butuh laptop RAM-nya 8 GB, Intel i5, HDD dan seterusnya. Yang nawar nanti bisa beda-beda mereknya Bapak Ibu. Ya, harga terendah belum tentu menjadi pemenang mini kompetisi. Karena harga terendah bisa jadi speknya nggak sama atau nggak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh PPK begitu. PPK bisa memilih pemenangnya berdasarkan justifikasi tertentu seperti pertimbangan kesesuaian spesifikasi, ongkos kirim, TKDN dan lain-lain. Boleh next satu lagi. Nah ini mini kompetisi konstruksi yang paling baru Bapak Ibu ya, berlaku pada etalase konstruksi ya.
Bisa dilihat contohnya, kita ada pekerjaan pemasangan gorong-gorong misalkan. Item pekerjaannya ada galiannya, ya, ada galiannya dulu, pekerjaan galian. Kemudian ada item terpasang berupa gorong-gorong kotak dan gorong-gorong kotak ya Bapak Ibu ya, 120 sama 100 cm gitu misalkan, ada dua ukuran. Penyedia nanti akan nawarkan item pekerjaan mana aja yang dibutuhkan, dia akan tawarkan berdasarkan etalase yang tayang pada katalog elektronik. Penyedia wajib menawar seluruh item pekerjaannya untuk bisa menawar. Jadi nggak boleh belang-belang, nggak boleh galinya aja, ya nggak boleh gorong-gorongnya aja, nggak boleh Bapak Ibu. Harus seluruh paketnya. Sehingga pemenangnya nanti single winner, begitu Bapak Ibu. Sama harga termurah juga belum tentu menang, karena bisa jadi item yang ditawarkannya nggak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan. PPK juga bisa memilih pemenang mini kompetisi berdasarkan spesifikasi tertentu, seperti pertimbangan kesesuaian spesifikasi, kewajaran harga, pemenuhan sisa kemampuan paket, dan harga terbaik. Boleh di next. Nah ini terakhir Bapak Ibu, kalau boleh dirangkum terkait mini kompetisi produk, itu penentuan spesifikasi teknis dan prioritas PDN-nya itu ada di PPK pada saat perencanaan, pada saat dia menentukan produknya yang apa. Baru nanti dari prioritasi UMKK dan harga terbaik itu didapat dari hasil penawaran penyedia. Belakangan kan, karena ya Bapak Ibu ya, sekarang nih kalau mini kompetisi ini kita nunggu penawaran dulu dari penyedia. Boleh di next. Nah kalau di mini kompetisi spesifikasi dan mini kompetisi konstruksi, itu seluruhnya spek teknis, prioritasi PDN, UMKK dan harga terbaiknya itu dalam memilih pemenangnya kan kita nunggu penawaran Bapak Ibu ya. Maka ini ada di tahapan hasil mini kompetisi. Jadi setelah perencanaan ya kita butuh ini. Tapi dalam menentukan pemenangnya itu kita kan harus nunggu dulu hasil penawaran dari penyedia. Maka keseluruhan komponen ini adanya nanti di hasil mini kompetisi. Oke. Terakhir. Nah ini intermezzo saja Bapak Ibu. Saat ini tahun anggaran 2024 nilai transaksi purchasing melalui negosiasi ada di angka 160 triliun. Nah, lumayan Bapak Ibu. Iya. Izin Pak Deto triliun Bapak Ibu. Oh, Triliun 160 triliun. Kalau yang ini. Ya, kemudian di mini kompetisi ada di angka 3,9 triliun, hampir 4 triliun. Lumayan Bapak Ibu, ini angka yang besar sejauh 5 tahun ke belakang, termasuk yang paling besar di 2024. Ini angka yang lumayan. Boleh di next. Ya. Izin Bapak Ibu, kalau misalkan memang ada Bapak Ibu nanti berencana untuk lihat-lihat lagi proses bisnis, itu sudah kita publish juga pada aplikasi, bisa dilihat di YouTube kami gitu Bapak Ibu. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Izin saya kembalikan kepada selaku moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.